Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gen Z, perkenalkan nama aku Rahma Najwa Salsabil dari kelas 4. Di sini saya mengutip dari buku yang berjudul Mengajak kepada Kebaikan karya Ipop S. Purintias DKK. Gen Z adalah sebuah generasi yang tumbuh dan berkembang di tengah arus informasi yang begitu deras ini. Tantangan dan peluang yang dihadapi pun begitu beragam. Namun, dalam keberagaman itu terdapat satu kekuatan yang mampu mengubah dunia. Yaitu apa, teman-teman? Yaps, bener. Gerakan kebaikan. Gen Z bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai pencipta akan perubahan. Inilah saatnya bagi kita sebagai Gen Z untuk menggagas gerakan kebaikan, yaitu sebuah gerakan yang memancarkan cahaya kasih sayang dan perdamaian dalam setiap langkahnya. Gerakan kebaikan bagi Gen Z seperti kita ini bukanlah sekedar aksi sporadis, tetapi adalah sebuah komitmen untuk menjadi agen perubahan yang berkelanjutan. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil yang bermakna. Berikut adalah beberapa cara kita agar bisa menggagas gerakan kebaikan. Yang pertama, mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dalam konteks ini, itu mengacu pada pentingnya memulai perubahan atau tindakan positif dari diri sendiri sebagai langkah pertama. Bekerjalah untuk meningkatkan kualitas diri kita sendiri, baik secara spiritual maupun moral. Maknanya, pentingnya melakukan usaha aktif untuk meningkatkan kualitas hidup kita sendiri. Baik dari segi spiritualitas, apa sih spiritualitas itu? Yaitu hubungan dengan Tuhan atau kepercayaan. Nah, yang kedua yaitu moralitas. Moralitas itu apa sih? Yaitu standar etika dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Maka dari itu, sebagai Gen Z, jadilah teladan yang baik bagi orang lain dalam segala hal. Bagian ini menunjukkan pentingnya menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ini tuh mencakup perilaku, tindakan, sikap yang positif, dan inspiratif yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Kedua, mari kita berbagi dengan sesama, yaitu mengajak untuk melakukan tindakan memberi kepada orang lain atau masyarakat secara luas. Ini tuh menekankan pentingnya sikap kedermawanan dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain, baik itu dalam bentuk waktu, tenaga, maupun materi. Ini menegaskan bahwa berbagi itu tidak hanya sebatas pada memberikan materi atau uang, tetapi juga mencakup waktu dan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang itu memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepada orang lain, baik itu dalam bentuk sumber daya material maupun non-material. Ini menekankan bahwa setiap tindakan kebaikan, meskipun kecil, itu memiliki potensi yang besar dalam hidup seseorang. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan tindakan kecil dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam kehidupan orang lain. Yang ketiga, mari kita menjadi agen perubahan atau agen perdamaian. Ini tuh menekankan pentingnya peran aktif dalam mempromosikan perdamaian dan harmonisitas di tengah-tengah masyarakat yang tengah berkonflik. Loh, kok gitu? Dalam suasana yang dipenuhi dengan konflik dan perpecahan, bagian ini tuh menunjukkan bahwa tantangan untuk memperjuangkan perdamaian menjadi semakin besar di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketegangan dan perpecahan. Namun, hal ini tuh juga menegaskan bahwa keberadaan konflik itu tidak boleh menghalangi kita untuk bertindak sebagai agen perdamaian. Maka dari itu, mari kita menjadi penghubung
yang memperjuangkan perdamaian dan persatuan di tengah-tengah masyarakat ini. Hal ini menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk membawa bersama-sama pihak-pihak yang berkonflik dan bekerja menuju kesepakatan yang mempromosikan perdamaian dan persatuan. Keempat, mari kita jaga lingkungan. Pada bagian ini, saya mengajak kalian untuk menjaga dan merawat alam serta ekosistem di sekitar kita. Ini menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kita sebagai manusia untuk melestarikan lingkungan tempat kita tinggal. Alam semesta semua ini adalah amanah dari Allah SWT yang harus kita lindungi dan rawat. Oleh karena itu, kita itu memiliki tanggung jawab moral dan sekaligus religius untuk melindungi dan merawatnya agar tetap lestari. Dengan menjaga lingkungan, kita juga menjaga keberlangsungan hidup, generasi yang akan datang, dan hewan-hewan yang ada di dalamnya. Ini menegaskan bahwa perlindungan lingkungan adalah investasi untuk keberlanjutan hidup bagi generasi yang akan datang. Nah, semua adalah gerakan kebaikan. Nah, gerakan kebaikan ini itu bukanlah sebatas tugas yang mudah, tetapi dengan tekad dan kebersamaan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita sebagai Gen Z bersatu dalam semangat kebaikan. Mari kita jadikan dunia ini tempat yang lebih baik untuk kita tinggali, untuk kita wariskan kepada anak cucu kita kelak. Akhir kata, marilah kita tetap berdoa kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk dalam menjalankan gerakan kebaikan ini. Semoga apa yang kita perbuat itu bisa menjadi ladang amal yang tak pernah surut berkahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.